Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan atas setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tidur kami di pagi hari ini dalam keadaan sukacita dan menikmati kehidupan kami Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang akan kami lakukan dalam satu hari ini, Tuhan terlebih dahulu menyertai dan memberkati kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana melalui renungan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, Amaninang, selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nas renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Matius 6 ayat 34. Beginilah dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Atong unang mahol sohon hamu ari marsogot, ay sadari hononi sari hononi ari marsogot do narikot isi. Saido molo marsiporsan hasusaan nabe akka ari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acap kali kita menaruh rasa khawatir terlalu besar dibanding pengharapan di dalam Tuhan. Kita sering memiliki ketakutan yang berlebihan, sementara kita belum mengalaminya, kita belum menjalaninya, sehingga kita menaruh kekhawatiran terhadap sesuatu hal yang tidak terjadi dan yang belum kita ketahui bagaimana dan apa dampaknya. Oleh karena itulah firman Allah pagi hari ini mengingatkan kita melalui renungan ini bagaimana Yesus mengingatkan para murid-muridnya agar mereka menikmati perjalanan kehidupannya bersama Yesus dengan tidak menaruh kekhawatiran yang begitu besar. Demikian juga sesungguhnya kita ketika menjalani kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harusnya terlebih dahulu berlandas dan berharap kepada Tuhan daripada kita menaruh ketakutan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan di hari esok, apa yang akan kita konsumsi, apa yang akan kita kelola, sekali hal-hal itu membuat kita takut. Seringkali keterbatasan baik di bidang kesehatan, ekonomi, dan hal lainnya membuat kita bimbang atau takut untuk menjalani kehidupan kita. Padahal sesungguhnya itu belum terjadi. Itu hanya berada di mindset kita. Hal itu hanya berada di dalam pikiran kita. Sehingga kita takut untuk melangkah. Kita takut untuk berkarya karena kita terlalu khawatir hari-hari besok yang akan kita lalui. Maka dari itu firman Allah pagi hari ini menjawab kita agar kita tidak terlalu khawatir akan hari besok. Mengapa Allah mengatakan demikian? Karena ternyata setiap hari ada kesusahannya sendiri. Dan kesusahan sehari cukup untuk sehari, Yesus katakan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Mengapa? Sebagai orang percaya kita diajak untuk menikmati setiap kehidupan kita berjalan bersama Tuhan. Menikmati setiap hari-hari kita beserta dengan penyertaan Tuhan. Ketika kita terlalu khawatir berlebihan, maka tentu kita tidak menunjukkan orang yang percaya, tidak menunjukkan kita adalah orang yang beriman. Artinya kita ragu akan penyertaan Tuhan, kita ragu akan kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati dan mencukupkan kehidupan kita, sehingga kita bersandar kepada pikiran kita, kekuatan kita, dan juga hati kita sendiri. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu mengasihi dan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bapak Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas renungan ini kita dihimbau, diingatkan kembali bahwa apapun yang akan kita lakukan, sampaikanlah kepada Tuhan. Apapun yang akan kita kerjakan, sampaikanlah kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan kita diajak untuk memulai hari kita dengan iman yang pasti. Mengajak kita untuk membuka setiap hari-hari kita dengan kepercayaan kepada Tuhan, menyadari bahwa betapa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seharusnya jika Tuhan sudah memberkati kita kemarin, memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita makanan yang cukup, itu adalah salah satu bukti nyata bahwa kasih setia Tuhan tetap ada dan beserta kita. Dan hal yang kedua yang kita petik dari firman pada pagi hari ini, kita diajak untuk senantiasa menaruh pengharapan di dalam Kristus. Menaruh pengharapan di dalam Kristus. Salah satu hal yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita orang percaya adalah berharap. Artinya di dalam pengharapan kita boleh menjalani hari-hari kita dengan yakin, karena kita menggantungkan harapan kita kepada Yesus Kristus yang pastinya selalu merancang hari-hari kita dengan baik dan dengan indah.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janganlah kiranya lebih besar rasa khawatir kita dibanding rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat, orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang selalu menaruh harapannya di dalam Tuhan. Maka dari itu, janganlah kamu khawatir terlalu berlebihan, karena Tuhan mengetahui rancangan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berharaplah hanya kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.